Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Gusti Rahayu dengan NIM 2124029. Dan saya Zaratul Latifah dengan NIM 2124002. Di sini kami akan membahas mengenai materi pembaruan Islam di India. Yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam 3. Simak video kami ya. Eva, kamu tahu gak sih, kemarin aku ada lihat dan baca-baca mengenai pembaruan Islam di India ini loh. Aku lihat di sumber dari referensi seperti Harun Nasution sama Joe L. Esposito yang membahas tentang pembaruan Islam. Oh iya, pas banget nih kita bisa bahas mengenai hal ini. Soalnya aku juga ada baca-baca dari sumber tersebut. Setelah kamu baca-baca dari referensi tersebut, bagaimana sih bentuk pembaruan Islam di India ini? Nah, menurut kedua sumber yang aku baca itu, latar belakangnya itu cukup kompleks, Tifa. Yaitu setelah kejatuhan dinasti Mughal pada abad ke-18, umat Islam itu banyak mengalami kemunduran, baik di bidang politik, pendidikan, maupun intelektual. Ditambah lagi, sistem kolonial Inggris ini mulai membawa sistem pendidikan Barat yang sangat bertentangan dengan struktur tradisional Islam. Nah, Fazlur Rahman juga sudah mencatat bahwa umat itu butuh pembaharuan agar tidak tenggelam dalam stagnasi. Jadi dari situlah muncul dorongan agar umat Islam ini kembali ke sumber ajaran Islam dan menyesuaikannya dengan modernitas. Nah, setelah aku baca lagi, Tifa, ternyata banyak loh tokoh-tokoh yang melakukan pembaharuan di India ini. Salah satunya tuh ada Mujahidin namanya. Menurut kamu, pembaharuan seperti apa sih yang dibawa oleh Mujahidin ini ke dalam Islam? Nah, kemarin aku baca menurut catatan Harun Nasution dan Esposito, gerakan ini berangkat dari Syah Waliyullah, yang mana ia berfokus pada tajdid, yaitu pemurnian ajaran Islam. Ia menyuruh kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, membangkitkan semangat ijtihad dan memberantas takdir buta. Nah, menurut Harun Nasution, gerakan ini bertujuan untuk memulihkan dan memperkuat umat. Nah, sedangkan menurut Esposito, gerakan ini mendorong semangat baru bagi kebangkitan umat Islam di India. Nah, selain gerakan Mujahidin, ada juga nih gerakan dari Syed Ahmad Khan. Menurut kamu, bagaimana sih bentuk pembaharuannya? Menurut referensi yang aku baca, yaitu ada dari Fazlur Rahman juga Esposito, mereka menyebutkan bahwa Syed Ahmad Khan ini adalah tokoh modernis yang mendamaikan Islam dengan sains modern. Nah, Syed Ahmad Khan ini mendorong pendidikan nasional, menolak interpretasi tekstual yang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, dan juga menjalin hubungan pragmatis dengan Inggris. Gerakannya ini disebut juga dengan fondasi modernisme di era kolonial. Nah, aku ada baca-baca banyak lagi, ternyata masih banyak tokoh-tokoh yang melakukan pembaruan di Islam ini. Salah satunya itu ada gerakan Aligarh. Aku baca pada Modern Muslim Touch karya Esposito, dia menyebutkan bahwa gerakan Aligarh ini sangat berpengaruh dalam Islam. Bagaimana sih tanggapan kamu mengenai itu? Betul, aku juga ada baca itu. Menurut Esposito, gerakan ini melanjutkan ide-ide dari Syed Ahmad Khan dengan mendirikan Universitas Muhammadan Anglo Oriental College. Tujuannya sederhana namun penting, yaitu membentuk umat Islam yang terdidik dan melek intelektual. Nah, Harun Nasution juga bilang bahwa gerakan ini membangkitkan semangat belajar bagi umat Islam di India. Nah, selain dua tokoh yang kita bahas dari tadi, ternyata masih banyak loh tokoh-tokoh pembaruan Islam di India ini, seperti ada Muhammad Iqbal, Muhammad Ali Jinnah, dan Abu Al-Ala Al-Maududi. Nah, menurut kamu apa aja sih bentuk-bentuk pembaruan dari ketiga tokoh ini? Yang pertama yaitu Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal ini membuat pembaharuan filosofis, itu perpaduan antara spiritual Islam dengan dinamika modern. Itu sudah dijelaskan oleh Fazlur Rahman. Kalau Al-Jinnah, dia menempuh jalur politik setelah lahirnya Pakistan, sampai lahirnya Pakistan. Sedangkan Al-Maududi itu dia menawarkan konsep negara Islam sesuai dengan syariat Islam. Nah, Esposito menyebutkan bahwa ketiga tokoh itu merupakan arsitek identitas Muslim Asia Selatan modern. Nah, setelah kita membahas materi dari beberapa rujukan ini, gambaran tentang pembaruan Islam di India menjadi lebih utuh, dapat kita lebih paham. Betul sekali, Tika. Pembaruan Islam itu bergerak bertahap dari pemurnian, modernisasi, pendidikan, dan juga politik. Teman-teman semuanya itu juga harus tahu tuh pembaruan Islam yang ada di dunia ini. Terutama pembaruan Islam yang ada di India, kita bahas hari ini. Betul sekali. Mungkin cukup sekian ya pembahasan materi kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada penyampaian materi yang kurang tepat. Dan kami menerima segala masukan dari semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.